Federasi Muslim Korea KMF yang dikutip Straits Times menyatakan populasi umat Islam di Korea Selatan berjumlah sekitar 200.000 jiwa atau sekitar 0,38% dari keseluruhan total penduduk Korea. Mayoritas dari jumlah ini merupakan pekerja dan mahasiswa asal negara Muslim seperti Turki, kemudian Uzbekistan, termasuk dari tanah air Indonesia. Salah satunya ada pelajar asal Indonesia, Feby Alvida, yang tengah menuntut ilmu di Seoul, Korea Selatan. Langsung kita sapa Mbak Feby Alvida. Annyeonghaseyo, Mbak Feby, benar seperti itu pengucapannya Mbak Feby? Annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo Mas. Apa itu jawabannya kira-kira? Saya ingin belajar juga sedikit tentang Korea ini. Jawabannya sama Mas. Gimana kabar Mbak Feby? Baik, Alhamdulillah Mas sehat. Ya, salam sehat selalu ya. Ini tengah belajar di kampus atau libur juga di hari Minggu ini? Alhamdulillah libur Mas. Kamar Libur, ya? sekarang, lagi di rumah. Tentunya kita ingin tahu nih Korea Selatan, negeri yang penuh drama Koreanya, sangat gemari oleh anak muda, kemudian musiknya banyak hal ya tentang Korea Selatan ini disukai oleh kaum milenial ya Mbak Feby. Bagaimana pembatasan kegiatan masyarakat di Korea Selatan saat ini Mbak Feby? Apakah sudah endemi atau bebas masker di sana serba pelonggaran juga boleh berkerumun atau seperti tidak ada jaga jarak di kereta? Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau di Korea sekarang memang masih belum masuk endemi, tetapi kita masih harus tetap pakai masker di luar. Jadi baik di kampus atau di tempat-tempat tertutup itu masih harus pakai masker. Tetapi memang sudah berbeda. Sebelumnya biasanya kita kalau masuk ke dalam ruangan kita harus cek QR kalau misalkan di nomor handphone, menulis nomor handphone atau nama seperti itu. Tapi alhamdulillah sejak bulan Maret atau ya beberapa waktu yang lalu sudah mulai tidak diberlakukan. Jadi sudah bisa bebas masuk dan keluar di tempat umum. Kemudian sudah boleh berkumpul sebanyak 8 orang sekarang. Biasanya dulu 4-6 orang. Kemudian minggu depan mungkin akan berlonggar lagi Mas, menjadi 10 orang. Kalau di luar sih ada ya banyak yang berkerumun seperti itu, cuman mungkin mereka lebih aware sama kesehatannya masing-masing. Jadi ketika makan hanya makan begitu buka masker, tapi kalau misalkan ngobrol biasanya banyak yang masih pakai masker. Oh, artinya ada sebagian pakai masker dan juga melepas masker. Tapi kalau himbauan dari pemerintah sana gimana Mbak? Kalau di Indonesia kan masih wajib kita pakai masker. Harus pakai masker sih Mas, jadi ketika makan aja mungkin boleh buka. Kemudian kalau di tempat tertutup atau tempat umum seperti itu tidak makan, itu masih harus pakai masker. Jadi kalau tidak pakai masker, tidak boleh masuk masih ada dendanya kalau nggak salah. Tapi kalau ketika makan atau di kafe, lagi makan atau minum gitu, boleh buka masker. Ya, Mbak Feby, tidak seperti masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih, kalau di Indonesia kan kita berpuasa selama lebih dari 13 jam. Kalau umat muslim di Korea Selatan kita tahu bahwa ini lebih panjang ya siangnya atau bagaimana? Iya, sebenarnya alhamdulillah sekarang karena masih mulai musim semi ya Mas, jadi masih tidak terlalu panjang siangnya. Jadi hampir sama dengan Indonesia. Kami hari ini tadi sahur sekitar jam imsak itu 4:30 lebih seperti itu, dan sampai berbuka itu jam 7, di jam 7 kurang 5 menit. Ya. Dan insya Allah mungkin paling lama itu jam 7 lebih sedikit gitu. Jadi belum seperti ketika musim panas tuh agak panjang. Kalau sekarang mirip-mirip dengan Indonesia, jadi sekitar 14 sampai 15 jam puasanya. Kalau penetapan satu Ramadan seperti di Korea Selatan, bagaimana mekanismenya Mbak? Apakah sama dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia kan tanggal 3, artinya kalau WNI di sana juga ikut yang ada di Indonesia gitu ya? Kami ikut yang dari KMF sih Mas, jadi kemarin dari KMF sidang isbat tanggal berapa ya waktu itu, hari Jumat kalau nggak salah ya, Jumat malam. Jadi mereka jam 9 malam mengumumkan di website-nya dari Korean Muslim Federation dan menetapkan kalau Ramadan itu dimulai pada hari Ahad, hari Minggu hari ini ya, berarti tanggal 3 April. Baik, tadi Anda katakan Mbak Feby sudah mulai pelonggaran, ada yang boleh melepas masker, ada yang masih pakai masker. Tapi kalau untuk beribadah Ramadan di sana seperti apa pada malam tarawih tadi malam? Oh ya, tadi kebetulan dapat
begitu juga dari Masjid Itaewon ya, yang paling besar di Seoul, alhamdulillah sudah boleh untuk pelaksanaan sholat tarawih, tetapi memang masih harus menjaga jarak dan harus memakai masker. Cuman tidak ada iftar bersama Mas, jadi biasanya kalau berbuka kan ada bareng-bareng nih, nah itu masih tidak boleh. Dan kalau tahun lalu kan belum boleh ya untuk tarawih kalau tidak salah. Alhamdulillah tahun ini mulai dibuka di masjid. Artinya sejumlah tempat ibadah seperti masjid yang di sana sudah diperbolehkan untuk beribadah dalam kuota 100% begitu ya Mbak Feby? Iya, tetapi tetap pakai masker dan social distancing. Mbak Feby, koreksi saya jika salah, apakah benar ada masjid tertua di sana sejak tahun 1970? Anda sudah berkunjung ke sana atau sudah melaksanakan ibadah juga di masjid yang berada di sana? Iya, benar sekali Mas, itu Masjid Itaewon di Seoul menjadi satu pusat peribadahan juga ya di Korea gitu ya, masjid tertua di Korea. Kemudian saya sudah pernah ke sana alhamdulillah, cuman memang ketika pandemi ini saya hanya beberapa kali saja ke sana karena tidak boleh sholat luar jam sholat ketika waktu azan gitu ya Mas. Jadi saya belum beribadah lagi di dalamnya, hanya cuma foto-foto dulu pas awal pertama datang tahun lalu. Seperti itu. Udah ada rencana bukber belum Mbak dalam seminggu ke depan dengan masyarakat Indonesia lainnya yang ada di sana, atau ada undangan tidak dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk hadir buka puasa bersama mereka di sana? Sepanjang ini belum ada Mas, karena memang masih takut-takut ya, jadi masih agak-agak menjaga gitu, karena memang di kampus juga ada banyak yang masih kena virus corona seperti itu, jadi kita lebih berhati-hati. Kemudian jadi belum ada yang mengundang. Kalau untuk dari Kemenlu sendiri sepertinya belum ada undangan, karena memang untuk kumpul itu belum boleh di atas 10 orang ya. Jadi kalau misalkan dulu ketika sebelum pandemi, KBRI biasanya mengadakan undangan berbuka ya. Jadi berbuka bersama pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Dan kemudian pada Lebaran itu biasanya ada open house. Gitu. Tapi sayangnya ketika pandemi masih belum dibuka kembali. Baik, terima kasih Mbak Feby Alfida sudah berbagi sharing tentang Korea Selatan di sana, bagaimana Ramadannya. Kami harapkan Anda juga akan lancar ibadahnya sebulan ke depan di Korea Selatan, dan salam buat teman-teman kita yang berasal dari tanah air Indonesia. Salam sehat selalu, Mbak Feby Alfida. Iya, salam sehat selalu juga Mas. Terima kasih.